bareng-bareng ya Bu ya. Nanti Mas Bu Arifin bisa mengikuti. Ya. Kita mulai ya Bu ya. Tepuk semangat. 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 Kita ulang satu kali lagi ya Bu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Gimana Bu? Sudah semangat? Sudah. Kita lanjut materi. Nah, sekarang materinya itu mengenai pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Tetapi sekarang saya mau menanyakan pada Ibu sudah paham atau belum pengertian dari disabilitas itu sendiri apa Bu? Ada yang mau coba menjawab? Ya, Bu Iin, monggo Bu Iin. Disabilitas itu orang yang mempunyai keistimewaan, ada yang yang sedikit berbeda sama kita pada umumnya. Oh iya, betul sekali. Berarti disabilitas itu orang yang mempunyai sedikit berbeda ya Bu ya. Bisa dalam bentuk fisiknya ya Bu ya berbeda. Mungkin ada yang lain? Orang yang cacat kali juga. Orang yang cacat dari lahir berarti tidak bisa melakukan aktivitas. Tangannya satu nggak ada. Tangannya satu nggak ada, ataupun mungkin yang lainnya. Jadi disabilitas itu adalah orang yang mempunyai kekurangan baik dalam hal fisik maupun mental ya Bu ya. Terus di sini tentang disabilitas berat. Kalau disabilitas berat itu adalah orang yang mempunyai kekurangan fisik dan orang tersebut tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Aktivitasnya itu biasanya itu dalam kehidupan sehari-hari, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa mandi, harus tergantung dengan orang lain atau keluarga. Nah di sini apabila ada keluarga yang mempunyai anggota disabilitas berat harus mendukung, membantu, mensupport gitu ya. Jangan sampai disabilitas tersebut diabaikan saja karena nanti merasa down ya Bu ya. Tidak merasa down dan menganggap bahwa dirinya itu berbeda. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan ya Bu ya antara anak satu sama anak lain, harus sama perlakuan. Kemudian juga sering-sering diajak keluar, misalnya jalan-jalan biar tahu suasana di lingkungan sekitarnya, ataupun nanti bisa menambah teman ya Bu ya. Karena kalau misalnya dibiarkan sendiri juga nanti merasa kasihan ya Bu ya. Sekarang di sini ada film Bu tentang disabilitas berat, nanti bisa disimak ya Bu ya. Moh Iksan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Iksan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Degarat, Kabupaten Jembrana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Iksan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai, jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jembrana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Iksan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terpancar penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengumbar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya.
Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Iksan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya. Terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang standby di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya, karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan dia cadel. Mudah-mudahan nanti bisa, harap Aramin, agar anaknya yang tidak memiliki tangan dan kaki itu bisa duduk berlama-lama bermain dengan temannya. Dia membuatkan kursi kayu khusus yang diberikan palang di depannya sehingga bisa dipakai tempat makan dan main. Sekarang jika kami ingin mengajaknya pergi, kami sudah tidak kuat menggendongnya karena sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menggelinding di jalanan, ujarnya yang mengharapkan ada dermawan yang membantu memberikan kursi roda. Cukup ya Bu ya? Ya. Ya, kita ulas sebentar. Tadi filmnya menceritakan tentang keluarga Ihsan ya Bu ya, bahwa Ihsan itu terlahir dari kecil tidak punya apa Ibu? Tangan dan kaki. Sesaknya ibu, tapi keluarganya itu hebat Bu. Dia tidak malu mempunyai Ihsan seperti itu ya Bu ya. Keluarganya tetap mendukung Ihsan, terus membantu Ihsan untuk melakukan aktivitas apapun. Jadi sebisa mungkin kita tidak boleh malu ya Bu ya kalau memiliki keluarga yang mempunyai kekurangan. Kemudian apalagi Bu tadi yang bisa disampaikan? Tadi ya Bu ya, Ihsan itu dibuatkan kursi roda ya Bu ya, kursi roda biar nanti Ihsan bisa jalan-jalan di luar. Kemudian juga Ihsan itu merasa bahagia juga, merasa bahagia. Biasanya kalau misalnya melakukan aktivitas, Ihsan hanya bisa menggelinding-gelinding ya Bu ya, menggerak-gerakkan badan karena mempunyai keterbatasan. Jadi intinya kita sebagai orang tua itu harus menjaga, merawat, jangan sampai membeda-bedakan antara anak satu dan anak yang lainnya. Apalagi itu kita merasa malu, karena ketika orang tua merasa malu, anak merasa tidak percaya diri dan merasa menganggap bahwa tidak dihargai. Itu ya Bu ya? Untuk kelompok? Oh ya Bu, sebentarnya ada tambah lagi Bu. Ini kita diskusi dulu ya Bu ya. Nanti saya akan membentuk 4 kelompok. Nanti kelompok pertama ada ketuanya Bu Arifin, kelompok kedua nanti ketuanya Bu Mega, kelompok ketiga ketuanya Bu Iin, dan kelompok yang selanjutnya nanti kelompoknya Bu Gita. Kita diskusi dulu ya Ibu. Saya beri waktu sekitar 5 menit, monggo diskusi dulu tentang film tadi Bu.